Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam pelajaran geografi. Kali ini kita masuk dalam KD 3.2 yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang materi ini. Jadi desa dan kota merupakan dua wilayah yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari kondisi fisik maupun kondisi sosialnya. Pola keruangan antara desa dan kota pun berbeda pula. Kondisi penggunaan tanah di desa sebagian besar berupa lahan pertanian. Adapun penggunaan tanah di wilayah kota lebih beragam, seperti perkantoran, perdagangan, dan jasa serta permukiman. Namun, kedua wilayah tersebut memiliki hubungan interaksi yang kuat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian desa, menjelaskan syarat dan ciri khas desa, membandingkan kriteria kawasan perdesaan, dan menjelaskan fungsi desa. Materi yang pertama yaitu pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi yang artinya tanah lahir. Di Indonesia, desa juga dikenal dengan istilah lain sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Contohnya, nagari di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, wanus di Sulawesi Utara, gampong di Aceh, pekon atau tiuh di Lampung, kemudian negeri di Maluku. Beberapa tokoh mendefinisikan desa sebagai suatu tempat tinggal dan bukan merupakan pusat perdagangan. Nah, ini menurut visi Vince. Menurut Misra, desa tidak hanya kumpulan tempat tinggal, melainkan wilayah pertanian yang kompak atau compact agricultural area dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Menurut R. Bintarto, desa merupakan perwujudan geografis yang disebabkan unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, dan budaya setempat dalam hubungan serta pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Daljuni, desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berjiwa agraris atau bekerja pada bidang pertanian. Menurut R.H. Unang Sunarjo, desa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat atau budaya dan hukum adat yang menetap di dalam suatu wilayah dengan batas tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, di lain sisi kita juga mengenal yang disebut kawasan agropolitan. Nah, kawasan agropolitan ini merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Materi kedua yaitu syarat desa. Nah, dalam membentuk sebuah desa, setidaknya ada 8 syarat mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Yang pertama, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Kemudian, jumlah penduduk desa yang akan dibentuk itu ada standar minimal. Jika desa tersebut di Pulau Jawa, maka paling sedikit adalah
6.000 jiwa penduduk atau 1.200 kepala keluarga. Jika di wilayah Bali, paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Jika di wilayah Sumatera, paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Jika di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. Jika di wilayah Nusa Tenggara Barat, paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Jika di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo serta Kalimantan Selatan, paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Jika di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Jika di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara, paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga, dan jika desa tersebut berada di wilayah Papua dan Papua Barat, paling sedikit penduduknya berjumlah 500 jiwa atau 100 kepala keluarga. Standar ini mengikuti tingkat atau jumlah penduduk dari suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka standar minimal jumlah penduduk suatu desa yang dibentuk akan semakin banyak. Kemudian syarat yang ketiga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Yang keempat, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Yang kelima, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung lainnya. Yang keenam, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Yang ketujuh, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. Kemudian syarat yang kedelapan yaitu tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya desa itu berbeda dengan kelurahan, ya. Jadi desa itu merupakan tahap awal dari pertumbuhan wilayah. Nah, oleh karena itu, pada umumnya desa itu berada di dekat sumber daya alam, sedangkan kelurahan itu berada di wilayah perkotaan hingga wilayah pinggiran. Nah, desa dibentuk oleh inisiatif masyarakat. Nah, kalau kelurahan itu merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan. Secara sosiologis, masyarakat desa umumnya memiliki ikatan batin yang kuat karena berasal dari keturunan yang sama. Selain itu, kehidupannya lebih seragam akibat pengaruh dari kesamaan mata pencarian, adat istiadat, dan lingkungan. Selanjutnya adalah ciri khas desa. Nah, menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, desa memiliki ciri khas tertentu. Setidaknya ada 4 ciri desa, yaitu perbandingan lahan dengan manusia cukup besar, kemudian sektor pertanian atau agraris menjadi lapangan kerja yang dominan, kemudian adanya hubungan yang sangat akrab antar warga atau guyup, ya, dan yang terakhir masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Materi yang ketiga yaitu kriteria kawasan perdesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, setidaknya ada 8 kriteria dari kawasan perdesaan, yaitu fungsi kawasan produksi pertanian dari sebuah kabupaten, sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian, kemudian aglomerasi penduduk atau merupakan tempat perkumpulan penduduk, pemusatan penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang rakyat, atau perajin kecil. Yang keempat yaitu tatanan nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya. Kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap. Susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang rendah, dan bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkungan yang masih alami. Kawasan perdesaan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduknya. Nah, bisa dilihat pada tabel
Desa diklasifikasikan menjadi 5. Ya, pertama, desa terkecil. Ini memiliki luas wilayah kurang dari 2 km persegi dengan jumlah penduduk kurang dari 800 jiwa dan kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Kemudian desa kecil memiliki luas wilayah 2-4 km persegi, berpenduduk 800 sampai 1.600 jiwa, dan memiliki kepadatan penduduk 100-500 jiwa per kilometer persegi. Desa sedang memiliki luas wilayah 4-6 km persegi, berpenduduk 1.600-2.400 jiwa, dan memiliki kepadatan penduduk 500-1.500 jiwa per kilometer persegi. Kemudian desa besar, ini merupakan sebuah desa yang memiliki luas wilayah 6-8 km persegi, berpenduduk 2.400 sampai 3.200 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.500 sampai 3.000 jiwa, dan desa terbesar ini merupakan desa dengan luas wilayah lebih dari 8 km persegi, berpenduduk lebih dari 3.200 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 3.000 hingga 4.500 jiwa per kilometer persegi. Dan materi terakhir pada pertemuan kali ini yaitu fungsi desa. Nah, menurut Bintarto, setidaknya ada 3 fungsi desa. Yang pertama, dalam hubungannya dengan kota, desa dapat diartikan sebagai hinterland atau daerah dukung. Fungsinya adalah penyedia bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan makanan lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan yang berasal dari sumber hewani. Fungsi desa yang kedua yaitu ditinjau dari segi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Dan dari segi kegiatan kerja, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris jika dia sebagian penduduk bermata pencarian sebagai petani. Kemudian desa manufaktur jika sudah ada kegiatan pengolahan bahan-bahan logam, kemudian desa industri, lalu ada desa nelayan jika di daerah pesisir maupun di bantaran sungai, dan sebagainya. Nah, seiring berkembangnya desa, pemekaran kawasan desa dilakukan dengan membentuk desa persiapan. Nah, desa persiapan kemudian dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1-3 tahun berdasarkan hasil evaluasi. Jika nantinya layak dimekarkan, bupati atau wali kota akan menyiapkan rancangan peraturan daerah dengan melibatkan pemimpin desa dan perangkat desa sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah. Itulah tadi pembahasan materi pada pertemuan kali ini pada KD 3.2 yaitu interaksi desa dan kota. Pada intinya, teman-teman setelah belajar materi ini maka dapat menentukan tempat tinggal kita itu merupakan desa atau kota. Nah, kalau desa itu termasuk dalam desa apa? Ya, desa sedang, kecil, besar atau yang lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.